Pengaruhnya, Bu? Ya, pengaruhnya sih sangat luar biasa karena kan sejak awal saya juga sudah menyatakan bahwa tertangkapnya 8 orang itu karena kontribusinya Dede dan Aep. Apakah keterangan mereka betul sejak awal juga kan saya sudah menyadari ini ada kebohongan. Hanya dan yang anehnya kan itu juga kan sebetulnya Dede dan Aep kan hanya dibacakan DBAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan Aep dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede, sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu. Dan kejar-kejaran dengan PK. Ya Alhamdulillah melalui Pak Dedi, Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi dengan dugaan sebagai dia disuruh oleh pelapor kan sebetulnya di isi kepala saya ketika bersidang juga itu sudah ada isi kepala saya seperti itu gitu. Hanya saja kan kita susah membuktikan, susah meyakinkan majelis waktu itu kalau kenapa saya selalu jelaskan Dede dan Aep itu memberikan informasi sangat detail. Siapa pelakunya, siapa yang mengejar, naik motornya apa. Sebetulnya itu tuh isi pledoi saya gitu. Tetapi sekarang misalnya Dede datang kemudian berkomunikasi dengan Pak Dedi ya, Alhamdulillah, walaupun saya yakin betul Pak Dedi seperti merekonstruksi peristiwa tersebut dan akhirnya Dede datang ke sana juga. Artinya itu akan dijadikan novum atau gimana? Ya, akan dijadikan novum. Kita akan meminta kepada tentu saja karena kelihatannya kehadiran Dede itu memang diamankan lah, karena kalau berada di Cirebon juga mungkin punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya akan mencari tahu dan berkomunikasi bagaimana caranya agar Dede bisa dihadirkan di persidangan. Ya. Pengaruhnya, Bu? Ya pengaruhnya sih sangat luar biasa karena kan sejak awal saya juga sudah menyatakan bahwa tertangkapnya 8 orang itu karena kontribusinya Dede dan Aep. Apakah keterangan mereka betul sejak awal juga kan saya sudah menyadari ini ada kebohongan. Hanya dan yang anehnya kan itu juga kan sebetulnya Dede dan Aep kan hanya dibacakan DBAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan Aep dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede, sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu. Dan kejar-kejaran dengan PK. Ya Alhamdulillah melalui Pak Dedi, Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi dengan dugaan sebagai dia disuruh oleh pelapor kan sebetulnya di isi kepala saya ketika bersidang juga itu sudah ada isi kepala saya seperti itu gitu. Hanya saja kan kita susah membuktikan, susah meyakinkan majelis waktu itu kalau kenapa saya selalu jelaskan Dede dan Aep itu memberikan informasi sangat detail. Siapa pelakunya, siapa yang mengejar, naik motornya apa. Sebetulnya itu tuh isi pledoi saya gitu. Tetapi sekarang misalnya Dede datang kemudian berkomunikasi dengan Pak Dedi ya, Alhamdulillah, walaupun saya yakin betul Pak Dedi seperti merekonstruksi peristiwa tersebut dan akhirnya Dede datang ke sana juga. Artinya itu akan dijadikan novum atau gimana? Ya, akan dijadikan novum. Kita akan meminta kepada tentu saja karena kelihatannya kehadiran Dede itu memang diamankan lah, karena kalau berada di Cirebon juga mungkin punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya akan mencari tahu dan berkomunikasi bagaimana caranya agar Dede bisa dihadirkan di persidangan. Ya. Pengaruhnya, Bu? Ya pengaruhnya sih sangat luar biasa karena kan sejak awal saya juga sudah menyatakan bahwa tertangkapnya 8 orang itu karena kontribusinya Dede dan Aep. Apakah keterangan mereka betul sejak awal juga kan saya sudah menyadari ini ada kebohongan. Hanya dan yang anehnya kan itu juga kan sebetulnya Dede dan Aep kan hanya dibacakan DBAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan Aep dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede,
sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu dan kejar-kejaran dengan PK. Ya alhamdulillah melalui Pak Dedi, Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi dengan dugaan sebagai dia disuruh oleh pelapor. Kan sebetulnya di isi kepala saya ketika bersidang juga itu sudah ada isi kepala saya seperti itu gitu. Hanya saja kan kita susah membuktikan, susah meyakinkan majelis waktu itu kalau kenapa saya selalu jelaskan Dede dan Aib itu memberikan informasi sangat detail. Siapa pelakunya, siapa yang mengejar, naik motornya apa. Sebetulnya itu tuh isi pledoi saya gitu. Tetapi sekarang misalnya Dede datang kemudian berkomunikasi dengan Pak Dedi, ya alhamdulillah, walaupun saya yakin betul Pak Dedi seperti merekonstruksi peristiwa tersebut dan akhirnya Dede datang ke sana juga. Artinya itu akan dijadikan novum atau gimana? Ya, akan dijadikan novum. Kita akan meminta kepada tentu saja karena kelihatannya kehadiran Dede itu memang diamankan lah, karena kalau berada di Cirebon juga mungkin punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya akan mencari tahu dan berkomunikasi bagaimana caranya agar Dede bisa dihadirkan di persidangan, ya. Tetapi sekarang misalnya Dede datang kemudian berkomunikasi dengan Pak Dedi, ya alhamdulillah, walaupun saya yakin betul Pak Dedi seperti merekonstruksi peristiwa tersebut dan akhirnya Dede datang ke sana juga. Artinya itu akan dijadikan novum atau gimana? Ya, akan dijadikan novum. Kita akan meminta kepada tentu saja karena kelihatannya kehadiran Dede itu memang diamankan lah, karena kalau berada di Cirebon juga mungkin punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya akan mencari tahu dan berkomunikasi bagaimana caranya agar Dede bisa dihadirkan di persidangan, ya.